Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, muliakan para kiai, para asatidz, Nawawi, para imam khususi, Jamiah Thariqah Al-Hikmah, yang saya hormati Kang Menhaj Kota Malang, para kasih, Ibu Kasubag, para kepala madrasah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kita berkesempatan untuk bertasyakur bersama di tempat ini dalam rangka hak kemenang. Alhamdulillah dalam rangkaian hak kemenang ini kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak hanya sekedar bersenang-senang tetapi hal-hal yang memberikan manfaat lebih, mulai dari lomba menulis, lomba baca kitab. Dan ini lomba menulis dan baca kitab yang sudah biasa kita lakukan di Kemenak Kota Malang, ditiru sama Kabupaten Pasuruan, rumah yang Al-Hikmah ini belum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inti daripada kita semua berzikir adalah upaya kita untuk mengaku menjadi hamba Allah. Dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dhaif tetapi itu masyhur, yaitu doa mukhul ibadah. Dari doa-doa ini semua ini yang paling inti adalah peribadatan itu sendiri, karena sesungguhnya tanpa doa itu takdir Allah akan berjalan. Ada sebuah hadis yang disebutkan Rasulullah menyatakan ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali sudah ketahuan takdirnya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat matur, ya Rasulullah, bagaimana amal? Kalau begitu ngapain kita beramal? Afala takil, apa kita tidak tawakal saja lah menunggu takdir? Tapi Rasulullah menyatakan diamalu fakullun yassaru lima khuliqah. Tetapi kamu beramal, maka engkau akan dimudahkan sesuai dengan penciptaanmu itu. Terus Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, moga-moga kita yang sabar atau yang tadi sempat sabar duduk di sini, pokoknya panas, nggak tahu ini dan suwi-suwi itu termasuk kulun muyassarun lima khuliqah. Jadi dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Kalau ciptaannya ini sudah di ahli surga, senang di kehidupan atau amalia-amalia ahli surga. Tetapi kalau dia itu sudah ketika wataknya itu sudah min ahli nar, itu tidak, meskipun dekat dengan masjid itu rasanya berat banget untuk datang ke masjid. Untuk sekedar berpikir terasa berat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua rangkaian yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah implementasi dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Imam Zamakhsyari menyatakan, kenapa kok khalaqal insan, penciptaan itu dibarengkan dengan Iqra'?
dan hal yang sama itu dilakukan, disampaikan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ilmu dan penciptaan. Imam Zamakhsyari mengomentari bahwa sifat malakat manusia itu adalah memiliki daya ingin tahu yang tinggi, atau bosonya anak-anak generasi Z sekarang itu kepo. Tinggal sekarang keponya itu kepo ke arah yang alunar atau alun jalan. Dan untuk kita bisa mulia itu disebutkan Iqra wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha mulia. Penisbatan perintah Iqra dengan Tuhanmu yang maha mulia itu untuk menunjukkan bahwa untuk bisa mulia itu manusia tidak pernah boleh berhenti belajar. Itulah makanya kenapa kita mengadakan lomba baca kitab untuk anak-anak didik kita, madrasah-madrasah kita, agar ada distingsi antara sekolah umum dan sekolah madrasah. Dan tahun ini yang juara baca kitab ada juga yang dari SMP. Nah, ini berarti madrasah sanawiyah, madrasah aliyah juga harus mulai waspada. Sing SMP tak ada tulisan madrasah iso foto kitab, ya apa sing madrasah. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, kula mboten susah sithik mau. Pada saat saya ngaji sama anak-anak santri-santri saya, surat Al-Alaq ini diantara perintah untuk mencari ilmu juga ada ancaman kewaspadaan, yaitu kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat ini berbicara khusus untuk Abu Jahal sesungguhnya, tetapi yang perlu kita pahami adalah Abu Jahal ini namanya Abul Hakam misalnya, Amr bin Hakam. Dia disebut Abul Hakam karena kecerdasannya, kepandaiannya. Sebelum era Rasulullah dia itu adalah orang yang dianggap paling bijak, karena setiap ada perseteruan antar kabilah itu yang mendamaikan adalah Amr bin Hakam. Tetapi kemudian saat Rasulullah diperintahkan, Amr bin Hakam ini saking kabilah Mahzum, sementara Rasulullah itu dari Bani Hasyim, Bani Mahzum sama Bani Hasyim. Ini dua kabilah yang saling bersaing untuk beramal. Jadi persaingannya itu beramal. Ketika ada jamaah haji, orang yang datang ke Makkah itu, Bani Hasyim itu dianggap orang yang paling loman karena punya menguasai air Zam-Zam. Bani Mahzum memberikan makanan. Kalau air dari Bani Hasyim, makanannya dari Bani Mahzum. Pokoknya ini terus. Tapi kemudian saat Allah menurunkan nabi dari Bani Hasyim, ini Bani Hasyim gak iso loh. Kon iso ngetono dadi nabi, kira ini apa dadi nabi ini? Itu kemudian menjadi salah satu alasan Abul Hakam ini nggak mau, meskipun kebenaran itu sudah nampak nyata, tapi nggak mau masuk Islam. Karena biasanya orang pinter itu kalau kemudian dilemahkan oleh kebenaran baru yang itu bukan dari dirinya, itu untuk angkat kadang-kadang berarti itu kalau sanate itu angkat kadang-kadang itu kalau sanate Abu Jahal.
Dan itu memang karakter manusia semua, semua kabeh. Kata kiai karena kira-kira dunia zaman akhir ini kan kakak ini juga ada. Rebutan tambang dan lain sebagainya. Karena ini Rasulullah Muhammad SAW menyatakan. Jadi ketika menafsirkan kala innal insana la yatgha itu, Imam Qurtubi mengenai sebuah hadis laula salat min fi ibni adam ma qata'a sahu syai'un. Andai saja tidak ada tiga hal ini, menungso saking sombongnya bakal darah terus kadul kalah diumum. Yang pertama al-marad, sakit. Masih Pak Dokter, Pak Dokter komari di loro barang meskipun gitu Pak Dokter lah rono lek sehat terus gak tahu loro berarti turunan Fir'aun. Sing gak tahu loro itu kan sama sekali selama hidupnya tidak pernah sakitnya Fir'aun. Jadi nek loro kadang-kadang ya alhamdulillah berarti itu turunan Fir'aun. Kemudian yang kedua al-faqr, miskin. Yang ketiga adalah al-maut, kematian. Kulluhum fi, semuanya akan dirasakan oleh manusia. Tetapi wa innahu ma'ahunna lawatha. Itu mau kalau gak ngerti mana nih wasat takon nih payai taufik, apa maksudnya? Andai saja manusia itu wis dikei loro, dikei sehat, dan dikei loro, dikei fakir, dikei jik niku jik lawasat itu nopo jik uang ngomong ya, boleh corong ya. Jadi seringkali kita ini dapat musibah, tapi musibah tidak digunakan pelajaran, tapi kita mencari jalan lain untuk bisa melakukan pelanggaran yang lain. Boleh milih kecekel di KPK berarti boleh colongan ya, gak kecekel KPK. Bukan kemudian punya ini sama. Nah ini karakter yang manusia. Nah kita berpikir saat ini di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, ya kita di dalam rangka kita tidak perlu menunggu sakit, fakir ataupun kematian untuk menundukkan kepala, tetapi kita sebagai orang yang berharap muyassar ila thoriqil jannah, dimudahkan di jalan surga, kita pagi hari ini bertiga bersama-sama mengawali awal tahun tanggal 1 sing biasane ngelencer lagi di batu, malah duduk bersimpuh di aula ini untuk bermohon kepada Allah. Moga-moga ini menjadi dilalah tahun-tahun depan Allah memberikan kemudahan dan kemuliaan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir di perjalanan dari Saud Jajar ke sini tadi saya mendengarkan ngajinya Gus Koyum. Ada satu kalimatnya. Sebenarnya saya sudah seringkali sampaikan ke banyak orang, tetapi saya belum tahu adillah dan diingatkan oleh Gus Koyum. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita ini mungkin orang ngerasa mati, tapi bukan ini yang saya ingin sampaikan. Kalimat yang paling penting dari ayat ini adalah menurut saya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kadang-kadang cobaan itu ada pada koin juga, sesuatu yang nampak kemudian itu baik, tetapi kemudian itu adalah sebenarnya cobaan. Makanya cobaan yang terberat bagi manusia sesungguhnya bukan cobaan
ketika mendapat keburukan, kejeglok pinggul, wis otomatis metu istighfar. Tapi lek didadekno kang kemenang, didadekno kang kemenhas, didadekno kasih, didadekno kepala madrasah, kadang-kadang nampak baik, tetapi kita tidak tahu bahwa terkadang itu adalah coba dengan cerita baca kembali dalam surat ayat yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman ketika ditolong oleh seseorang yang mampu memindah singgasana. Apa kalimatnya? Saya ada cobaan. Ini adalah cobaan saya. Kemampuan saya adalah cobaan saya. Karena itu tadi karakter manusia itu udah kadang-kadang kita ini loh, meskipun goblok dipuji pintar hebat sampai sopo sing seneng. Karena karakter kita itu karakter dan matotohan. Meskipun sudah dikei cobaan telu niku wau masih innahu ma'ahunna lawafa, mencari rekayasa aja umek kayak boleh jalan liyo agar tetap bisa mendongakkan kepala. Makanya para hadirin rahimakumullah, caranya Islam itu, nah ini terima kasih kawan-kawan yang non-muslim yang ikut di majelis ini dari ASN. Niku dalam Islam peringatan apapun itu cara bersyukurnya adalah dengan berzikir. Agar apa? Agar kita tetap ada kontrol, ada dalam kontrol, bahwa jangan-jangan nikmat itu adalah cobaan yang menjelunturkan kita, cobaan yang menghantarkan kita kepada kerugian yang luar biasa. Nah, zikir-zikir ini adalah media kita untuk senantiasa waras dan senantiasa dalam rel ridho Allah. Semoga Allah senantiasa ridho kita semua. Amin. Untuk kebaikan kita semua madrasah yang ada di Kota Malang, baik swasta maupun negeri, moga-moga santri-santrinya, siswa-siswanya senantiasa dalam kemuliaan Allah. Wabil khusus Mandua Kota Malang yang sudah 2 tahun ini senantiasa di atas, Pak Sam kudu waras bahwa jangan-jangan ini juga cobaan di lana berhukum, cobaan untuk tetap waras, tetap rendah hati, dan tetap kemudian on the track menghantarkan anak-anak didik kita menuju kesuksesan dan yang terpenting mendapatkan ridho Allah. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang perlu kata, moga-moga Allah senantiasa memuliakan kita semua dan memberikan kita akhirat yang baik dan keadaan husnul khotimah. Yang terpenting, moga-moga kita semua, anak-anak didik kita, putra-putri kita semua mendapatkan hal yang terpenting dalam kehidupan ini, yaitu dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.